Selamat sore, selamat pagi, ataupun selamat malam untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai implementasi algoritma Knapsack dalam penentuan menu diet vegan di Kota Parepare, di mana bahan-bahan yang diperoleh itu dari dalam Kota Parepare, dari pasar maupun swalayan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Stefan Friska, ada Nur Inaya Bahar dan Muhammad Irsyad Erlangga. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu abstrak. Di Parepare sendiri itu terbuka beberapa program diet yang terpadu untuk menurunkan berat badan yang ideal. Namun di samping itu, rata-rata pemilik program ini menggunakan bahan yang dari luar dan tidak memanfaatkan bahan yang ada dari dalam kota ini. Sehingga baik dari kalangan muda maupun kalangan tua, program diet yang dilakukan ini digunakan untuk menurunkan berat badan dan mencapai berat badan ideal mereka masing-masing. Jadi semakin hari metode diet itu terus berkembang menjadi lebih modern. Salah satunya contoh diet yang sedang marak dilakukan akhir-akhir ini yaitu diet vegan. Diet vegan sendiri itu mencakup banyak digemari oleh banyak kalangan karena hanya mengkonsumsi beberapa produk bahan nabati dan nutrisi dari diet vegan ini menurunkan nutrisi yang dibutuhkan juga ini dapat terpenuhi dan menurunkan resiko terkena dampak hewani. Jadi kata kunci sendiri dari permasalahan ini yang kami ambil yaitu pertama ada diet vegan, ada menu makanan, ada pare-pare, ada algoritma Knapsack itu sendiri, serta bahan lokal. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi diet itu merupakan pengaturan atau jumlah makanan yang dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dengan proporsi nutrisi yang seimbang. Pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes, osteoporosis, dan obesitas. Terkhususnya di Indonesia itu sendiri, banyak orang yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas, baik pada kalangan dewasa maupun anak-anak. Diet vegan ini hanya mengonsumsi beberapa produk nabati dan menghindari semua produk hewani, seperti daging, susu, telur. Diet ini menuntut keseimbangan dari nutrisi yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Algoritma Knapsack itu sendiri dapat digunakan untuk menyusun menu diet vegan yang seimbang dan ekonomis. Algoritma ini dapat membantu kami dalam memilih kombinasi-kombinasi bahan makanan apa saja yang dibutuhkan untuk kalori dan nutrisi harian secara optimal, serta mempertimbangkan efisiensi biaya. Jadi implementasinya itu sendiri di Parepare dapat membantu masyarakat dengan anggaran yang terbatas, lalu dapat menyusun menu diet vegan yang hemat biaya, tetapi juga dapat bergizi. Algoritma Knapsack ini juga bisa menjadi acuan dalam menyusun menu diet vegan yang seimbang dan hemat biaya. Namun efektivitasnya tergantung pada kondisi individu masing-masing dan harus disertai dengan konsultasi profesional. Masuk di teori dasar diet vegan. Nah, diet vegan ini adalah seperti yang sebelumnya mengatur pola makan dengan cara mengonsumsi bahan makanan dari tumbuhan ataupun tanaman. Namun umumnya diet vegan tidak mengkonsumsi bahan makanan yang bersumber dari hewan. Jadi diet vegan dapat berdampak positif sekaligus berdampak negatif tergantung bagaimana penerapannya pada individu masing-masing. Diet vegan ini harus dilakukan dengan tepat. Pasalnya, asupan kebutuhan tubuh akan berbagai zat gizi harus selalu terpenuhi. Maka dari itu, pemilihan jenis bahan makanan selama diet harus ditentukan dengan tepat. Tubuh kita memerlukan zat gizi makro, karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Semua zat gizi itu harus tetap terpenuhi dari bahan makanan yang sesuai dengan prinsip diet vegan itu sendiri. Masuk ke manfaat diet vegan.
Manfaatnya itu yang pertama ada kesehatan jantung. Jadi, diet vegan ini kan cenderung rendah lemak dan rendah lemak jenuh dan, kolesterol yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah sehingga, diet vegan ini baik untuk jantung. Yang kedua untuk berat badan, pengolahan berat badan banyak orang mengalami penurunan berat badan setelah beralih ke diet vegan karena konsumsi kalorinya itu lebih rendah dan peningkatan asupan seratnya itu lebih tinggi. Yang ketiga ada mengurangi resiko penyakit. Penyakit itu seperti diabetes tipe 2, diet vegan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resiko diabetes tipe 2, kanker, di mana kanker ini asupan tinggi sayuran dan buah-buahan yang kaya akan antioksidan dalam diet vegan sehingga mampu melindungi tubuh dari berbagai jenis kanker. Jadi, diet vegan ini terdapat tantangan dan pertimbangan nutrisi serta pemenuhan kebutuhan nutrisi. Di tantangan sendiri terdapat yang pertama itu ada protein, asupan proteinnya ini harus cukup, dan kedua itu ada vitamin B12, di mana, vitamin ini dijadikan sebagai suplemen karena biasanya ditemukan di dalam produk hewani. Yang ketiga ada asam lemak omega 3, ini sebagai sumber alternatif yang bisa diperoleh dari biji-bijian ataupun, suplemen alga. Yang keempat itu ada zat besi dan kalsium. Kalsium ini bisa diperoleh dari sayuran hijau, susu nabati yang diperkaya dan ataupun tahu. Masuk ke pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu sendiri, yang pertama itu ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ini bisa didapatkan dari beras merah, gandum utuh ataupun berbagai jenis sayuran ataupun buah-buahan. Yang kedua ada protein, di mana sumber proteinnya diet vegan ini diperoleh dari tahu, tempe, dan produk olahan dari kedelai lainnya. Yang ketiga ada lemak, di mana lemak sehat yang diperoleh dari buah-buahan seperti alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, kelapa, dan minyak zaitun. Yang keempat ataupun yang terakhir ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini bisa diperoleh dari berbagai sayuran berwarna, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Masuk ke teori dasar selanjutnya yaitu algoritma Knapsack. Algoritma Knapsack ya, adalah tas atau karung yang digunakan untuk memasukkan suatu barang, namun tidak semua barang dapat ditampung ke dalam karung tersebut. Karung tersebut itu hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukurannya. Jadi bisa lebih kecil ataupun sama dengan ukuran kapasitas dari karung tersebut. Knapsack problem ini merupakan masalah di mana orang dihadapkan pada persoalan optimasi dalam pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan ruang ataupun daya tampung. Dengan adanya optimasi dalam pemilihan benda yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimum. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, di mana untuk memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack itu sendiri terdapat 3 pendekatan greedy yang akan kami lakukan. Yang pertama itu ada greedy by profit, di mana ini objek akan dipilih berdasarkan profit terbesar terlebih dahulu, dan ketika sudah dipilih, objek akan diurutkan berdasarkan profit terbesar secara menurun, dan objek akan diambil satu persatu, bisa ditampung sampai knapsack tersebut penuh dan ataupun tidak ada objek lagi yang dapat dimasukkan. Yang kedua itu ada greedy by weight, di mana objek akan dipilih berdasarkan berat yang paling ringan diurutkan secara menaik dan diambil satu persatu yang bisa ditampung dalam knapsacknya. Baik, yang ketiga yaitu greedy by density, di mana objek akan dipilih berdasarkan densitas ataupun profit dibagi dengan unit dan diurutkan dari terbesar terlebih dahulu sampai terkecil, dan objek akan dipilih berdasarkan urutan tersebut sampai knapsack tersebut penuh ataupun tidak ada lagi objek yang bisa dimasukkan. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur dengan cara mempelajari serta mencari referensi, yang dimana kita mengumpulkan data mengenai bahan makanan yang berisi jumlah kalori dan kandungannya, serta harga dari bahan tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode eksperimental. Next. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi yang pertama adalah mengumpulkan data mengenai bahan makanan yang disertai dengan kandungan nutrisi dan harga dari bahan yang ada di Kota Parepare. Kemudian menganalisis masalah yang dihadapi untuk menentukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah mengimplementasikan algoritma Knapsack dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memilih kombinasi bahan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi dengan biaya minimal. Yang terakhir adalah menguji pengimplementasian algoritma dan menganalisis hasil dari pengujian apakah telah sesuai dengan tujuan dari penulisan penelitian. Next. Implementasi dan pembahasan. Implementasi algoritma Knapsack dalam penentuan menu diet vegan dengan berfokus pada integer Knapsack, yang dimana integer Knapsack memiliki batasan sebesar berat maksimal, bahwa berat maksimal tas adalah berat maksimal gram protein yang dapat dikonsumsi per hari, yakni 20 gram. Dan di samping itu, harga juga dijadikan sebagai acuan dengan menetapkan harga maksimal untuk 3 kali makan dalam sehari, yaitu Rp100.000, sehingga bahan makanan yang dipilih tidak boleh melebihi budget yang diberikan. Next. 3 objektif yang kami gunakan yaitu greedy by protein, greedy by price, dan greedy by profit. Greedy by protein yaitu kita mengacu pada protein yang memiliki protein terbanyak dari bahan makanan tersebut. Lalu ada greedy by price yaitu kita mengacu pada bagaimana kita memilih bahan makanan yang memiliki harga yang lebih murah dan lebih terjangkau. Lalu ada greedy by profit adalah dengan cara mengurutkan bahan makanan berdasarkan keuntungan dari tinggi ke rendah, yang dimana greedy by protein dibagi dengan greedy by price. Next. Adapun daftar bahan makanan yang kami gunakan di sini ada wortel dengan berat sebagai berikut: tomat cherry, bayam, kacang panjang, tahu, tempe, brokoli, ubi, kangkung, apel, dan pir, yang telah ditentukan pada beratnya yang terbagi-bagi, proteinnya yang juga terbagi-bagi, karbohidrat, serta kalori, dan harganya yang berbeda-beda. Next. Nah, greedy by protein. Greedy by protein yaitu di mana protein tertinggi yang akan kami pilih. Nah, di sini ada wortel, bayam, kacang panjang, tahu, tempe, brokoli, ubi, kangkung, dan pir. Dan di samping itu tidak melebihi budget yang kita miliki. Next. Lalu ada greedy by price. Greedy by price di sini adalah greedy di mana kita memilih bahan makanan dengan harga yang cukup harga-harga sebelumnya. Dapat kita lihat ada wortel, bayam, kacang panjang, tahu, tempe, brokoli, ubi, kangkung. Next. Lalu ada greedy by profit, yaitu greedy yang memiliki protein tertinggi dengan harga yang cukup murah. Jadi di sini ada wortel, bayam, kacang panjang, tahu, tempe, brokoli, ubi, dan kangkung. Dengan total harga yang dimiliki adalah 74.000. Next. Nah, di sini kita dapatkan himpunan solusinya. Himpunan solusinya yaitu kita mengacu pada greedy by price dan greedy by profit. Karena dengan protein yang tinggi lalu dengan harga yang murah, yang dimana dapat kita bandingkan antara greedy by protein, price, dan profit.
Protein memiliki harga yaitu 99.000, sedangkan price dan profit adalah 74.000. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irsyad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan episode berikutnya untuk menerapkan konsep Knemsek dalam memilih kombinasi optimal dari bahan makanan yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan biaya minimal. Kami mengembangkan sebuah algoritma berbasis Knemsek yang dapat diimplementasikan. Adapun pseudocode dari penerapan algoritma Knemsek dalam kasus menentukan jumlah diet dengan bahan yang diperoleh dari kota Parepare berupa next. Pertama-tama kita membuat list bahan makanan yang berisi daftar bahan makanan beserta dengan harga dan kandungan nutrisinya dan beberapa variabel yang menyimpan harga, protein, karbohidrat, bahan makanan serta kalori dari bahan makanan. Dan ada juga berat badan serta jenis kelamin dan kapasitas maksimal, yaitu maksimal biaya pengguna. Selanjutnya kebutuhan protein. Laki-laki akan ditampilkan dan begitupun untuk kebutuhan kalori perempuan. Next. Dan di sini kita punya fungsi Knemseknya atau fungsi utama dari pemecahan solusinya. Di sini kita memiliki variabel N yang berisi panjang item pada bahan makanan dan DP yaitu matriks 2 dimensi. Dan jika harga item KI bisa dimasukkan ke Knemsek dengan kapasitas W, jika harga item KI tidak bisa dimasukkan ke Knemsek dengan kapasitas W. Adapun W itu kapasitas maksimal dan total protein, total harga kita atur secara default dengan nilai 0 dan kita buat list item selected yang berisi list kosong. Dan di sini kita punya kondisi di mana jika item terpilih dimasukkan ke dalam list item selected. Next. Selanjutnya kita mempunyai variabel total karbohidrat dan total kalori yang dimana menyimpan nilai dari total karbohidrat dan total kalori. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit, harusnya total kalori. Dan kita punya tiga kondisi yang dimana total protein lebih kecil dari kebutuhan protein, maka kebutuhan protein harian tidak terpenuhi. Dan kondisi kedua yaitu jika total karbohidrat lebih kecil dari kebutuhan karbohidrat, maka kebutuhan karbohidrat harian tidak terpenuhi. Dan kondisi ketiga itu total kalori lebih kecil dari kebutuhan kalori, maka kebutuhan kalori harian tidak terpenuhi. Dan kita mereturn daftar bahan makanan beserta harga dan kandungannya. Selanjutnya kita memanggil fungsi Knemsek tadi pada variabel hasil dan kita print hasilnya. Next. Baik, di sini kita mempunyai variabel sisa uang yang dimana menyimpan hasil dari perhitungan sisa uang dan kita tampilkan sisa uang tersebut. Selanjutnya kita memiliki variabel menu yang membuat list menu selama 7 hari 3 kali sehari dan kita simpan ke dalam selected items dan kita hitung total item yang dipilih pada variabel 6 items. Selanjutnya kita membuat perulangan 7 kali dan pada perulangan tersebut terdapat perulangan lagi 3 kali. Dan pada perulangan terakhir kita menambahkan daftar item terpilih ke dalam list menu. Selanjutnya kita
print menu untuk 7 hari ke depan 3 kali sehari pada perulangan 7 kali. Next. Adapun kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa algoritma Knapsack dapat diterapkan pada penyusunan menu diet vegan yang memiliki hasil optimal dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan makanan yang ada di Parepare. Namun perlu dicatat bahwa meskipun algoritma ini dapat membantu dalam penyusunan menu makanan, keberhasilan diet tetap bergantung pada konsistensi dan penerapan individu masing-masing yang menjalani diet serta saran dari ahli gizi atau dokter. Diet yang berhasil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu. Implementasi algoritma Knapsack dalam diet vegan merupakan langkah awal yang baik untuk membantu masyarakat Parepare dalam mencapai gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Adapun referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait dengan judul yang telah kami ambil, yaitu pengimplementasian algoritma Knapsack dalam penentuan menu diet vegan di Kota Parepare dengan bahan yang ada di Kota Parepare itu sendiri. Lebih dan kurangnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Sekian, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk semuanya.